Muhammad SAW pada kita semua di keluarga Yayasan Nurul Tenang Selatan. Selawat dan salam mari kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya mewakili seluruh keluarga Yayasan Nurul Tenang Selatan, Pak Ustadz, terima kasih atas kehadirannya di sini. Terima kasih juga kepada Kasubagin, Kasih semua rekan-rekan kasih, seluruh pegawai yang hadir pada kesempatan ini. Kita melaksanakan memperingati Isra Mi'raj. Nanti kita akan mendengarkan ceramah oleh Ustadz kita ini. Jadi kepada rekan-rekan semua, ini bisa kita mendapatkan pembelajaran, menambah wawasan pengetahuan kita. Tidak lain tujuannya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Untuk saya pribadi dan untuk rekan-rekan semua, kita seluruh pegawai kejaksaan ini, tugas-tugas kita ini perlu dilandasi oleh keimanan. Kalau kita punya iman, tentu dalam pelaksanaan tugas-tugas kita itu akan terkontrol, akan terawasi. Jadi terima kasih kepada rekan-rekan semua yang inisiatif. Pak Kasih itu terima kasih. Ini acara kita yang kedua. Saya begini, selama saya jadi Kajari, baru di Tangerang Selatan inilah yang ada peringatan seperti ini. Saya senang sekali dan ini perlu kita pertahankan untuk kekompakan kita. Ini Ustadz, saya selalu menyampaikan pada rekan-rekan di kantor ini, perlu kita kekompakan. Perlu kita tuh harmonis. Alhamdulillah kita semua tidak ada yang masalah yang terlalu prinsip. Inilah yang perlu kita tekankan supaya apa? Kita bisa melayani masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini manfaat, ini kita gunakan kesempatannya untuk menambah pemahaman pengetahuan kita. Terima kasih, mohon maaf jika terjadi ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Yudi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Baiklah hadirin yang kami hormati dan yang berbahagia, kita lanjutkan acara ini dengan pembacaan rawi dan diiringi oleh hadroh yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Asrori, Pak Asrori atau Bapak Aziz. Mohon maaf apabila dalam penyebutan nama kata salah. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama membaca sholawat, melakukan sholawat. Mudah-mudahan dengan media yang seperti ini akan sholawat kelak kita yang mudialah dapat bersyafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل عليه. السلام عليك.
صلوا على النبي محمد يا ربي يا ربي يا ربي يا سميع الدعاء يا ربي بلغنا تزور يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي
يا ربي واسل كل مصبح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي الحمد عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
صلوا على النبي محمد يا رسول الله يا رسول الله
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم صلوا عليه أبتدئ الإيمان باسم الداخل عليه اللهم صل عليه مستدعا فوق البركات على ما أنا له وأولاه صلوا عليه وسند عبد موالده سائغة هنية اللهم صل عليه وارتجعا من شر جميع المطايا صلوا عليه وصلي وسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الراي الكريمة والجبال صلوا عليه واستمع الله تعالى رضوانه يخص الإخوات الطاهرة النبوية اللهم صل عليه ويعم الصحابة والأتباع والموالاه صلوا عليه واستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية اللهم صل عليه وافضلا من الغواية في نقاط الخطاء والخطاء صلوا عليه وسلوك القصيد المولد النبي برودا لسانا عبقريا اللهم صل عليه نادما من النسب الشريف إبداع حل المسابق بهداه صلوا عليه واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية اللهم صل عليه فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عبد الله المقرب الكريم عبد سليم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمل شعران على مشهور الأقوال المروية توفي في المدينة المنورة أخوه عبد الله وكان قد اجتاز بإخوانه بنيتهم من الطائفة النجارية ومكث من شورا سقيما يعانون سقمه وشقواه ولما من حمله على الراجح 9 أشهر وبرية وآن للزمان أن ينجلي عنه الصدى حضر أمه ليلة مولده آسيا ومريم في نسوة من الخطيرة القدسية وأخذ المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سلام محال الرمياء صلى الله على محمد صلى
يا حبيب الله قل صلوا على النبي محمد الله يا نبي
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa sih? Cek, 1, 2, cek. Demikian tadi kita bersama-sama telah mengikuti pembacaan rawi yang dipimpin oleh Bapak Asrori dan Bapak Ajis beserta para adik-adik yang telah mengirim kita dengan hadratnya. Terima kasih kepada adik-adik dari Bapak Ajis dan Asrori yang telah memimpin pembacaan rawi ini. Pak Kajari dan hadirin yang berbahagia, baiklah kita lanjutkan acara ini, yakni acara ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Sahrul Anwar kepada Bapak Dr. Andes Nurul Gufron Khalid. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa ma ba'du. Kajari Tangerang Selatan beserta jajarannya yang sangat saya hormati, jamaah kaum muslimin muslimat yang Allah cintai. Pertama tentu kita bersyukur atas apa? Tentu atas iman. Iman ini nikmat yang paling mahal. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat terakhir Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada." Sesungguhnya orang beriman itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka atas iman dan amal solehnya itu adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lalu Bapak Ibu di surganya berapa lama? Tidak usah khawatir. Allah mengatakan khalidina fiha abada. Tidak semiliar tahun, tidak setriliun tahun, tapi ibu bapak nanti di surganya selama-lamanya. Ini nikmat yang harus kita syukuri. Yang kedua, kita bersyukur atas nikmat sehat. Sehat memang bukan segala-galanya. Not is everything. Bukan segala-galanya. Tapi tanpa kesehatan, segala-galanya tidak sempurna. Maka orang Jelupang bilang, saya itu orang Jelupang Pak, dekat 10 menit dari sini rumah saya. Orang Jelupang bilang apa? Kalau lagi sehat Pak, jangan kata makan cilok, makan sate saja sama anggur udah enak Ramadan. Maka kita bersyukur ketika bangun subuh tadi, badan sehat, rumah nyaman, istri ada, anak ada, kerjaan ada. Kata Nabi, engkau seolah memiliki dunia dan seluruh isinya. Yang ketiga, kita bersyukur, alhamdulillah Allah beri kesempatan hari Senin ini. Mohon maaf, kita cuma ngaji saya kira 1 jaman lah. Tapi dalam hadis yang Imam Tirmizi, Nabi menjanjikan, man siapa orang kharaja keluar dari ruangannya masing-masing, ini kan dari ruangannya masing-masing ya, fi talabil ilmi, lalu hadir sekarang di majelis ilmu, fahuwa, maka dia fi sabilillah, di mata Allah dia sedang berjihad ilmu hatta yarji, sampai nanti selesai.
Jadi hari ini Allah sudah mencatatkan pahala jihad ilmu yang sempurna buat kita semuanya, dan itu lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Tapi di dunia murah, tapi di langit lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Alhamdulillah. Jamaah yang saya muliakan, sering kita mendengarkan ceramah tentang Isra Mi'raj. Maka izinkan saya pada kesempatan pagi ini menyampaikan 4 hikmah Isra Mi'raj. 4 saja. Yang pertama, sebelum Nabi di Isra dan Mi'rajkan, Nabi itu mengalami yang namanya ujian yang bertubi-tubi. Puncaknya ketika beliau ditinggal oleh wanita yang sangat disayangi, karena kontribusinya dahsyat luar biasa. Sampai-sampai ketika beliau mau wafat bilang sama Nabi, "Wahai suamiku Rasulullah, kalau nanti saya sudah meninggal, kemudian menurut Anda kontribusi saya pada dakwah Anda dianggap belum maksimal, potong rambut saya di kuburan, ambil rambut saya, jual, lalu digunakan untuk dakwah uangnya." Subhanallah. Ini Khadijah. Kalau ada perempuan kayak gini di Jelupang, kalau belum sumeng jangan dibawa ke dokternya. Ya pesen banget itu. Puncak dari penderitaan atau puncak ujian Rasulullah ditinggalkan Bunda Khadijah tadi. Jamaah yang saya muliakan, saya berpikir memang perempuan ini kelihatannya tidak ada perannya, tapi signifikansi peran perempuan luar biasa. Dan laki-laki itu kelihatannya gagah dan kuat, sebetulnya kalau tidak ada perempuan cengeng. Maka saya bilang, wanita itu punya 5 kelebihan yang tidak dimiliki laki-laki. Boleh catat nih ibu. 1, perempuan itu bisa memanage uang. Ibu-ibu di kampung saya di Jelupang bawa duit 100.000 dibawa ke pasar Bengkok, di Genjer, Koyong, Ganyong, geplak, opak, sabun, jipang, gengsot. 100.000 bisa sebuntelan itu. Bisa buat makan 2 hari suaminya. Kadang-kadang kucing masih kebagian. Tapi saya, mungkin Pak Kajari, bawa duit 100.000 ke teras kota, minum yang secangkir gocap, belum tipnya ngasih yang kepada pelayannya, 100.000 1 jam selesai. Ibu-ibu 2 hari belum habis kadang-kadang. Betul nggak? Yang kedua, wanita itu hebat, kuat. Apa buktinya? Dalam sejarah yang namanya perempuan, ketika ditinggal suaminya, itu bisa mensukseskan anak-anaknya. Sejarah membuktikan. Syekh Abdul Qadir Jailani, tokoh sufi paling populer, dari kecil ditinggal bapaknya, sukses jadi ulama yang luar biasa. Imam Syafi'i, ulama fikih termasyhur, ketika meninggal, ketika masih kecil, ayah sudah wafat. Dan manusia paling sukses di dunia ini siapa? Rasulullah SAW. Sampai-sampai saking suksesnya, itu ada intelektual dari Inggris ya, mengatakan the future religion for the educated and cultured and ignorant people will be Islam which prophet of Muhammad. Sampai ngomong begitu. Apa kata dia? The future religion, agama masa depan untuk orang-orang yang cerdas, untuk orang-orang yang berbudaya, yang tercerahkan, tidak lain adalah Islam. Karena Islam punya nabi yang bernama Muhammad SAW. Manusia paling sukses di muka bumi ini Nabi Muhammad. Nabi ketika lahir ayahnya sudah tidak ada. Jadi kalau perempuan tinggal suaminya mensukseskan anak-anaknya. Kalau laki-laki belum tentu. Saya belum dengar benar nih. Ya, kenapa? Psikologinya beda. Kalau perempuan ditinggal suaminya, yang dipikirin anaknya. Belum apa-apa udah nyaut baik anaknya. Kalau laki ditinggal bininya, yang dipikirin si Markona baik. Ya itu si Markona lempengannya. Jamaah yang saya muliakan, itu perempuan kelebihan. Yang ketiga, rumah kalau ditinggal perempuan mau 2 tahun, mau 15 tahun rapi.
Dan coba kita yang katanya gagah-gagah ini ditinggal di rumah. Jangan kata benerin dapur segala macam, sprek aja orang lembang-lembang bisa. Jujur saja. Yang ketiga, yang keempat, apa kelebihan wanita itu? Jangan yang saya lihat. Wanita itu kalau kemana-mana ingat yang di rumah. Laki-laki jarang tuh. Di kampung saya kalau pada hajatan, begitu tuan rumahnya bilang, ayo pok bawain, dibuntelin bener itu. Maka selampainya lebar, kondangannya banding jembal. Selampainya lebar. Begitu ditanya buat siapa? Buat di rumah. Mana ada laki-laki muda kondangan bawa selampai dan cupar amat? Nggak ada. Dan yang kelima, kelebihan perempuan itu apa? Insting nyari duitnya tajam. Saya ini ustaz, kadang-kadang saya datang istri sudah tidur. Pagi-pagi saya kira lupa amplopnya. Udah saya taruh di bawah buku, di bawah kitab. Ketemu sama bini saya. Saya tanya, kata dia bagi bini saya, Bi, apa ini? Apa itu? Duit. Duit apa nih, Bi? Saya bilang duit sial nih, ketemu bayi malu. Jamaah yang saya muliakan, itu kelebihan perempuan. Jadi Nabi Muhammad ditinggalkan Bunda Khadijah itu merasa kehilangan luar biasa. Maka disebut dengan istilah Amul Husni. Sebelum Isra Mi'raj ada Amul Husni. Nabi diuji dengan ujian puncaknya ditinggalkan oleh istri tidak tercinta. Ini pelajarannya di surat Al-Anbiya ayat 21. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Kita ini semua sepanjang masih ada napasnya, Allah bakal uji terus dengan ujian yang enak dan yang kagak enak sampai mati. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara Isra Mi'raj itu bicara kata subhana. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu ila akhir ayat. Kata subhana terjemahan sederhananya adalah maha suci Allah yang mustahil memiliki kelemahan sebagaimana yang dimiliki makhluk-makhluknya. Dan kata subhana ini biasanya untuk hal-hal yang penting, yang punya nilai, value yang besar. Contoh di surat Yasin, saya kira udah hafal banget nih ayatnya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Maka dikaitkan dengan apa? Dengan takdir. Takdir terbagi menjadi dua. Ada takdir mubram, takdir mu'allaq. Takdir mubram itu apa? Takdir yang tidak boleh dan tidak bisa dirubah. Karena itu sudah given. Sudah merupakan God bless. Sudah merupakan anugerah yang tidak bisa dirubah oleh kita. Apa contohnya takdir mubram? Di surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas. Wahai manusia. Nah, kita dipanggil manusia. Itu takdir. Makhluk di alam semesta itu ada 6 setidaknya. Makhluk makro ya. Malaikat paling senior, jin, hewan, al-hayawanat, an-nabat, tumbuh-tumbuhan, al-jamad yang tidak bergerak, gunung, laut, sungai, dan kita manusia. Kita nggak pernah pesan jadi malaikat, enggak. Tapi kita ditakdirkan jadi manusia. Itu takdir mubram. Ketika kita sudah jadi manusia, jangan coba-coba kita merubah diri jadi malaikat. Orang nyampe pisan kalau bahasa kampungnya man. Yang kedua, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kata Allah kami jadikan kalian yaitu dari unsur laki-laki dan unsur perempuan. Nah, terkait dengan ayat tadi. Bahwa di mata Allah jenis kelamin itu cuma ada 2. Enggak ada jenis kelamin ketiga, enggak ada. Di akhirat enggak ada jenis kelamin ACDC ketiga, enggak ada. Allah hanya menentukan, dan penentuan Allah itu sifatnya qat'i, nggak boleh ada yang protes. Kalau mau protes silakan cari Tuhan lagi, ya kan? Allah tentukan cuma ada 2, laki dan perempuan. Saya pakai jari ditakdirkan Allah jadi laki-laki, terima, jangan mau dirubah-rubah, haram, nggak boleh. Minta izin dulu sama yang punya. Yang sudah jadi perempuan, terima, syukuri jadi perempuan. Ya walaupun sih pakai jari saya kalau disuruh milih
Jadi laki apa jadi perempuan? Ya saya itu jadi laki sama. Kasihan jadi perempuan ribet. Lah kita mah kalau mau kondangan laki-laki, bang cuci muka pakai peci, sloyon we. Lah perempuan supir udah tate. Orang beres-beres bisa. Kerudung pink apa merah ya? Kerudung beres, lipennya apa ini? Lah ilah setengah jam. Belum rapi juga, jadi kesian. Jadi perempuan. Walaupun perempuan mas itu surganya paling gampang. Kan Nabi udah ngejamin tuh, mohon maaf ibu-ibu. Yang penting sholat yang wajib dikerjain kata Nabi nih. Puasa Ramadan lakuin, aurat tutupin, punya rezeki ke tanah suci. Amal laki nurut kata Nabi. Surga mana yang kalian minta Allah kasih. Gampang apa gampang tuh? Gampang banget itu. Tapi kalau saya yang gampang yang 4 itu bang. Yang 4 mah gampang, sholat, puasa, haji, aurat gampang. Yang kelima nih kadang ribet. Ribet urusannya nih. Nurut itu ribet banget ya. Tapi orang dulu paham, orang sini mah ada mirip kayaknya. Jadi jamaah yang saya muliakan, bahwa takdir mubram itu adalah tidak boleh dirubah. Mohon maaf, Ustaz, saya laki-laki misalnya, tapi saya cenderung seperti perempuan. Bagaimana nih? Tadi ayatnya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Sepanjang hidup kalian orang beriman akan Allah uji. Ujiannya macam-macam. Antara lain itu diuji bagiannya begitu. Casingnya laki, tapi kayak perempuan. Ujian itu. Tapi nggak usah khawatir. Nabi sudah jamin kullu dain dawa. Setiap penyakit pasti Allah kasih penawarnya. Obati dong secara maksimal. Jangan ganti casing. Karena tidak ada jenis kelamin ketiga. Tadi saya bilang Allah tidak menciptakan jenis kelamin ketiga. Bahkan dalam hadis riwayat Ahmad itu Rasulullah mengancam ya, lu'ina al-ashkhasul ma'asitlah. Ada 6 manusia yang dilaknat oleh Allah. Lah coba itu. Dilaknat mertua aja kita kain-kainan, dilaknat Allah. Siapa itu? 1, perempuan perilakunya kayak laki. Perempuan hobinya manjat genteng mulu. 2, laki perilakunya kayak perempuan. Laki ngulet baik, kecobekan. 3, perempuan demennya sama perempuan, apa namanya itu? Lesbos. Nah kalau lesbi saya masih rada-rada maklum. Nah kalau yang keempat nih, laki demennya sama laki. Diambil apa aja coba? Anggar sama pedang. Tapi ada nggak? Banyak. Udah abang banyak. Saya pernah ngalamin. Bukan saya gaib bukan. Saya pernah ngalamin. Jadi, wayang begini ini saya ditelepon. Jadi, Ustaz Gufron saya mau ketemu. Siapa ini? Entar juga Ustaz tahu siapa saya. Di mana? Tuh di Junction tuh dulu ada kafe di atas tuh dulu. Yang pertama kali waktu ada Junction tuh ada semacam kafe lah. Nah, baik, saya datang tuh kira-kira jam 11:30. Saya nyampe, saya duluan yang nyampe. Begitu saya nyampe, seperempat menit kemudian dia sampai. Apa yang saya lihat? Lah, lu saya bilang. Ternyata suka ngaji. Saya ada di kantor di sini lah, di Serpong ini ada kantor yang saya suka ngisi pengajian. Ente, iya Ustaz. Ada apa nih manggil saya? Begini Ustaz, saya ini sedang dilema. Apa dilemanya? Aduh, saya disuruh kawin. Disuruh kawin dilema sih bilang. Bukan begitu Ustaz. Saya sudah punya pacar, emak saya. Umurnya udah 30. Dia udah mapan, mobil, jabatannya manajer. Tapi dia belum nikah umur 30. Di kampung emaknya beberekan baik supaya dia pengen kawin. Tapi dia punya pacar. Nah saya bilang, ya ente timbang-timbanglah ya, seksama. Ini keinginan orang tua. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Ya kalau memang cakepnya sama, ambil aja emak aja deh, yang dari emak aja dah. Kecuali yang ini ente calonnya misalnya sama Rizky lah, itu sih, atau Angelina Jolie misalnya. Nah itu jangan, sayang. Mahal yang begitu mah. Ya kalau bangsa marfuah sama markona mah 11-12 ambil emak aja dah. Urusannya bukan itu. Urusannya apa? Yang dicalonin emak saya, katakan namanya si Tuti. Nah, saya udah punya pacar, udah tahunan, udah lama. Nama lu siapa kata saya? Nama pacar ini siapa? Dedi.
Nah, saya langsung mundur. Jadi saya di hadapan Angga rupanya. Orangnya ganteng, Pak. Mau Kajari menggantengkan dia dikit, banyakkan Pak Kajari dikit. Ganteng orangnya. Saya bilang sayang amat orang begini ya. Tapi saya bilang begini, opsi ente saya bilang ada dua. Ente mau jihad nggak? Kalau mati ente mati masuk surga. Jihad bagaimana? Jihad hawa nafsu. Maksudnya apa? Tepis keinginan anda. Ini waktunya. Ini cara Allah untuk menyembuhkan anda, saya bilang. Oh begitu Ustaz? Iya, saya akan coba Ustaz. Alhamdulillah dia nurut saran saya. Pulang ke kampung, diancam sama pacar si Dedi ini. Lu kawin sama perempuan, gua mati, lu mati katanya. Ancamannya luar biasa. Kompetitornya sedikit ya. Makanya pesaingnya sedikit karena mereka sangat posesif sekali. Nah, singkat cerita dia kabur, rumahnya disatronin, dia sudah pulang bawa mobil, dan kemudian singkat cerita dia nikah. Dan ketika mau nikah, Allah takdirkan apa? Kecelakaan. Kecelakaan tulang panggulnya bermasalah, dibawa ke rumah sakit, diterapi, diobati medis, non medis dan sebagainya. Alhamdulillah 27 hari itu penyakit yang demen sama lakinya alhamdulillah berkurang. Terus lama alhamdulillah berkurang, semakin berkurang mungkin doa emaknya kali ya, yang nangis-nangis supaya dapat jodohnya perempuan barangkali lebih itu. Alhamdulillah halnya dia sekarang sembuh bisa. Maka nggak boleh ganti kelamin, ganti casing. Itu sudah Allah takdirkan. Kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ini takdir mubrab juga. Kami jadikan kalian berbangsa dan bersuku. Kita tidak pernah pesan jadi orang Indonesia. Alhamdulillah lahir di Indonesia. Ya. Kalau sudah jadi orang Indonesia, ya sudah jangan pengen jadi orang Itali. Segala sarapannya pakai spaghetti, mules ente. Nasi uduk beda sama gemblong, cocok. Spaghetti lagu lu sepak bener. Jamek saya melihat. Alhamdulillah kita bersyukur jadi orang Indonesia. Kemudian bersyukur-syukur. Saya yakin nih, di sini saja nih mohon maaf, saya yakin 5 suku ada. Ini Allah yang ngasih. Kita nggak pernah pesan jadi suku apa? Enggak. Ada suku orang Jawa nggak di sini? Ada, alhamdulillah jadi orang Jawa. Minimal sesuai namanya Jawa, jago wayang. Leilok, Werkudoro aja orang paham orang Jawa. Ya, nanti bisa. Ada orang Sunda di sini? Sunda, suka daun. Makanya nikah sama orang Sunda gampang, beliin kebon, ada tekokaknya. Anteng udah. Beres sudah. Disaut sono pojokan disaut sama Ciseeng sono. Beres sudah. Mainannya begitu mulu, udah daunan aja. Sunda suka daun. Makanya awet muda orang Sunda itu. Ada di sini orang Padang? Aduh, rancak banget. Padang, alhamdulillah jadi orang Padang. Sesuai namanya, pandai dagang. Coba cek pasar Serpong. Udah uni baik. Pasar Ciledug udah uni lagi baik. Padang. Betawi. Apa Betawi? Betah di wilayah orang mingser-mingser bisa ngejogrok baik di situ. Mana ada orang Betawi merantau betah? Kagak ada sejarahnya. Pesantrenin pulang, kerja di Pratama juga ngeselin kepala regunya. Dan rumah orang tua saya pas pinggir Pratama. Katanya paling kesel tuh foreman kalau anak buahnya orang Betawi. Ya tapi orang Betawi yang punya empang dia, punya kontrakan dia, ya wajar dia kagak mingser. Ya, ada nggak di sini orang Batak? Ada ya, Batak sesuai namanya. Banyak taktik, maka jadi pengacara dulu, ngalahin jaksa, Pak Paris. Batak banyak taktiknya. Jadi itu namanya takdir mubrab. Itu kasih pidok ke Ustaz Batak. Ada ya? Banyak taktik, hati-hati Pak jadi. Pinter-pinter maksudnya. Lah kan yang top mana orang Batak semua. Ya, itu namanya. Nah, jadi kata subhana itu untuk hal-hal yang penting. Isra Mi'raj itu peristiwa penting luar biasa. Maka menggunakan kalimat subhana dan peristiwa-peristiwa yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, inti dari peristiwa Isra Mi'raj adalah sholat. Kita ini harus siap dengan 3 panggilan Pak dalam hidup sebagai orang beriman. Pertama, panggilan ke kampung abadi.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surat Al-Fajr ayat 27. Kita kudu siap. Siap gak siap, kudu siap. Ya. Walaupun memang gak pakai abjad. Kalau panggilan ini pakai abjad, alhamdulillah saya ujung. Nur ya, ujungan. Yang A ada nggak yang A? Hah? Duluan saya. Alah. Nggak pakai abjad, alhamdulillah. Ya, jadi jamaah yang saya muliakan, panggilan pertama itu. Yang kedua, panggilan ke tanah suci. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata ilaihi sabila. Diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Mohon maaf, kalau yang sudah mampu mah nggak masalah. Kalau yang belum mampu ada 3 opsi kalau pengen haji. Ya, 1, sholat di masjid habis subuh jangan pulang. Terutama kalau weekend 1 minggu ngaji di situ. Nanti kira-kira jam 5.45 waktu tolak ya, waktu syuruk sholat 2 rakaat. Kata Nabi hadisnya sahih, pulang dari situ ibu dapat pahala haji dan umroh taman sempurna. Jadi kalau belum mampu ya, mampu macam-macam terutama duitnya, amalin itu. Kalau 1 minggu ngaji di masjid jangan pulang sampai nanti sholat syuruk 2 rakaat. Itu yang pertama. Nah yang kedua, sering baca surat Waqiah biar rezekinya banyak. Tapi udah dibaca setahun kagak bisa juga naik haji Ustaz. Bagaimana? Surat tanah. Lamaan sih dulu. Udah surat tanah baik. Kasih ke saya dah. Selalu diurus. Nggak bisa, nggak mau surat tanah. Sayang. Ya sudah yang ketiga kalau pengen haji apa? Nikah sama yang sudah haji. Cari janda yang sudah haji, pasti Anda dipanggil Pak Haji. Betul kan? Atau mohon maaf, kalau malam bukan, maksudnya berteman sama haji satu rumah maksudnya. Oh begitu ya? Itu Bapak Yunus lah. Jadi jamaah yang saya muliakan, panggilan kita harus siap. Dan yang ketiga adalah panggilan harian. Hayya 'alas shalah. Maaf, yang manggil siapa itu? Bukan muazin, yang manggil Allah via melalui muazin. Makanya mohon maaf nih, meeting on time, hearing tepat waktu, rapat nggak pernah meleset. Masa dipanggil Allah mundur? Ayo mulai ngerasa dah. Iya juga, iya emang begitu. Ya, suka begitu kadang-kadang kita. Padahal ya Allah yang ngasih nafas, Allah yang ngasih jantung, Allah yang ngasih limpa, Allah yang ngasih ginjal. Allah itu kalau dibeli berapa triliun itu? Udah timbang ngasih apa be? Jam 12 dijabanin datang dipanggil. Ini nggak adil nih. Kalau malaikat hidup ditoyor kepala ente. Wah gedeg malu. Malaikat kalau ngomong begitu kalau boleh ngomong. Jadi panggilan harian. Ya. Nah saya mau cerita ini tentang sholat. Mungkin substansinya ini sholat. Ada seorang sahabat namanya Sya'ban. Ini kalau sholat Pak, pasti di pojok sebelah kanan. Itu sudah ma'ruf. Nabi para sahabat udah tahu. Dia pasti di situ. Tapi dia tidak diketahui rumahnya di mana. Banyak yang tidak tahu. Pokoknya kalau udah azan dia udah ada di situ. Luar biasa ya. Sampai suatu subuh, Nabi ngelihat begitu sawu waktu, kok Syaban tidak ada ini? Ya, lalu Nabi tanya, siapa yang tahu rumahnya Syaban? Kok Syaban tidak ada? Ada kabar apa nih dia? Tumben dia gak ada. Ya, mereka bilang gak ada yang tahu ya Rasul. Tiba-tiba yang paling belakang bilang, araftu sakanu, tahu rumahnya. Baik, habis sholat subuh kita silaturahim. Ada apa ini? Tumben dia. Singkat cerita, habis sholat subuh Nabi dengan beberapa sahabat kemudian mendatangi rumah Sya'ban. Subhanallah. Di teks hadisnya disebutkan yamshi Rasul alal aqdami salasa sa'at. Nabi jalan ke rumahnya Sya'ban kurang lebih jalan kaki 3 jam. Coba ini.
Jamaah, semua jamaah 3 jam. Dari sini kemana? Ke Ciseeng kali ya? Lah kalau kita mau suruh jamaah ke Ciseeng, lah kagak nyampe ke sono. Hampir di warungnya Poin Indun bisa. Ini 3 jam tiap hari, bayangkan. Subhanallah, sampai Nabi ke rumahnya, ternyata lagi rame di rumahnya. Lalu tanya, ada apa ini? Sya'ban telah meninggal. Nabi nemuin istrinya. Lalu kata istrinya, ya Rasul, ketika suami saya mau meninggal, dia mengatakan 3 kalimat yang saya tidak mengerti. Kata Nabi, apa? Pertama, andai masih baru. Yang kedua, andai masih jauh. Yang ketiga, andai semuanya. Lalu turunlah surat Qaf ayat 22 itu. Laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawmul hadid. Kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, Sya'ban ini lupa. Telah lupa. Lupa apa? Tiap hari datang ke masjid 3 jam untuk sholat jamaah. Maka dia lupa. Maka pada saat sakaratul maut dibuka itu, diperlihatkan pahalanya. Dahsyatnya luar biasa, melebihi dunia dan seluruh isinya. Kalau dia bilang, andai masih jauh, maksudnya 4 jam pun bakal dijabanin untuk sholat jamaah. Ada di sini yang rumahnya jaraknya 3 jam dari masjid, ada nggak? Bisa. Kadang-kadang cuma jaraknya ya 10 meter. Tapi rasanya itu kaki digantungin beras 6 kintal. Tapi bukan orang sini mah, orang Zimbabwe itu juga kalau ada di sana. Ini kudu malu ya sama Sya'ban ya. Nah yang kedua, ada sahabat namanya Anas bin Malik, pembantunya Rasul yang 10 tahun jadi pembantu Nabi. Nabi belum pernah ngomong kok begini, belum pernah. Ya, model kayak kita mah ampun dah, pegel banget tuh pembantu kita, dengerin kupingnya pengeng sama kita. Nabi 10 tahun punya pembantu, belum pernah Nabi bilang kenapa begini, kenapa begitu. Subhanallah. Anas bin Malik itu umurnya panjang, Rasul meninggal dia masih hidup. Nah ketika zaman Sayyidina Umar ada ekspedisi mengajak damai dakwah kepada kaisar di Persia. Nah dalam satu momen ada benteng namanya benteng Tusta yang susah ditembus oleh kaum muslimin, susahnya setengah mati. Dan akhirnya setelah sekian lama, alhamdulillah benteng itu ditembus pas ketika waktu subuh, sehingga para sahabat tidak sempat sholat subuh jamaah. Sayyidina Anas ikut di situ. Sholat subuhnya udah terbit matahari, kesiangan. Nah Sayyidina Anas sering nangis. Istrinya nanya, "Limada tabki ya zaujati?" Kenapa Anda menangis? Saya lihat sering menangis kalau lagi sendirian. Jawabnya Sayyidina Anas apa? Istriku, abang ini nangis bukan karena apa-apa. Kenapa memang bang? Abang dulu pernah sholat kesiangan sekali seumur hidup. Ya Allah, sekali sholat kesiangan nangis terus. Ini kenapa pada diam ini? Mikir apa ngerasa ditampol ya? Seumur hidup kesiangan sekali subuh. Coba itu bukan main. Ya. Kemudian juga ada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini yang kata Nabi, kalau aku meninggal yang pantas yang gantiin Nabi itu adalah Sayyidina Umar. Cuman Sayyidina Umar orangnya gagah luar biasa, tapi sama istri ngalah. Pernah ada seorang sahabat mau minta konsultasi, begitu baru nyampe pintu rumah Sayyidina Umar lagi diomelin sama bininya. Lah balik lagi orang. Ketika di masjid ketemu, diamprogin, tanya, ente kenapa balik lagi? Mau ngapain? Saya mau konsultasi Sayyidina Umar. Lalu kenapa balik lagi? Lah bagaimana saya mau konsultasi? Orang saya mau konsultasi masalah bini saya. Lah ente lagi diomelin bini ente diem baik. Sayyidina Umar gagal bukan main. Nah, lalu Sayyidina Umar ngomong begini, saya mau nanya sama ente. Kita tinggal makan nggak di rumah? Iya. Siapa yang masak? Istri. Kita baju tinggal pakai. Siapa yang nyuci? Istri. Kita tinggal gendong anak. Siapa yang ngandung anak? Istri. Oh iya juga ya. Makanya kalau bini ngomel biarin aja. Gampang kalau bini ngomel mah caranya. Buka aja dompet yang merah keluarin 5, kipas-kipasin, beres.
Ini orang dulu paham, orang sini. Jadi jamaah yang saya muliakan, sholat itu substansi dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka saya berharap setelah ini ya, kita ada perasaan malu sama Allah selama ini. Ya Allah, begitu banyak kedurhakaan ketika Engkau memanggil aku tidak hiraukan. Padahal sholat itu kenikmatan spiritual yang luar biasa. Bayangkan salah satunya misalnya ketika duduk di antara dua sujud. Semua hajat hidup ada di situ. Rabbighfirli, ya Allah, ampuni saya. Kita semua butuh ampunan. Tanpa ampunan hidup tidak akan nyaman. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Sayangi Allah itu lebih sayang dari perempuan kepada bayinya. Bayangkan. Wajibuni, tutupi kekuranganku ya Allah. Semua pasti pengen kekurangannya jangan dibuka-buka. Allah tutupi, wajibuni. Warfa'ni, angkat derajat hidupku ya Allah. Bukan di dunia saja, tapi di langit juga viral. Kita butuh itu. Warfa'ni. Warzuqni, karuniakan rezeki kepadaku ya Allah. Yang pas-pasan juga nggak apa-apa. Pas mau beli tanah di Ciseeng ada. Pas mau beli mobil ada. Pas ngerenov rumah ada. Warzuqni. Wahdini, bimbing hidup saya Allah. Dunia ini penuh dengan tipuan. Setan, hawa nafsu bergentayangan. Saya butuh bimbinganmu ya Allah. Wahdini, bimbing saya Allah agar on the tracks. Wahdini, wa'afini, sehatkan lahir batinku ya Allah. Wa'fu anni, maafkanlah kesalahan. Itu hajat kita semuanya ada di dalam sholat. Makanya mohon maaf, semakin orang disiplin sholatnya, to balancing life, ada keseimbangan yang luar biasa. Tapi coba-coba kita tidak menghiraukan panggilan Allah, silahkan. Anda punya uang banyak pun jiwa tidak seimbang. Ada kegersangan yang dibuat oleh Allah di dalam bilik sanubari kita. Itu pasti. Yang terakhir, bicara Isra Mi'raj itu bicara iman. Sayyidina Abu Bakar tahu secara logika mustahil Nabi dari Mekah ke Palestina sampai ke langit Sidratul Muntaha nggak nyampe satu malam. Secara logika Abu Bakar juga tahu itu mustahil. Tapi Sayyidina Abu Bakar tidak pakai iman, tidak pakai logika, pakainya iman. Kenapa? Ketika iman sudah bicara, yang berat bisa terasa ringan, yang jauh bisa terasa dekat, yang susah bisa menjadi mudah. Saya teringat waktu perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang yang terjadi tahun 9 Hijriah. Oleh para ahli sejarah, perang Tabuk disebut dengan Ghazwatul Usra. Perang yang dalam keadaan sangat sulit luar biasa. Karena waktu itu temperatur cuaca di atas 40 derajat, sekitar 50 derajat. Bayangin, di Serpong ini sekitar 25-30 aja kadang-kadang kita panas. Di padang pasir 50 derajat, kayak apa? Udah kayak neraka. Yang kedua, jaraknya Tabuk antara Madinah, ibu kotanya Madinah, perangnya di Tabuk itu sekitar 800 km. Dari sini ke Bali, Surabaya kan 500 km, Tegal Brebes 300-an, Serang 60-an. 800 bayangin. Belum ada truk, belum ada bus. Dan yang ketiga, jumlah musuh Romawi 100.000 pasukan. Nabi cuma 30.000 pasukan. Maka ini perang sulit luar biasa. Sehingga Nabi kemudian memantik iman para sahabat. Apa kata Nabi? Ayyuhal ashabi, wahai sahabat-sahabatku, jika ada di antara kalian memberikan kontribusi yang maksimal pada perang Tabuk ini, falahu al-jannah, kujaminkan dia surga baginya. Masya Allah. Ketika dipantik imannya, bangun Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasul, saya infakkan seluruh harta saya. Kata Nabi, untuk keluargamu mana? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Nggak pakai logika. Makom imannya Sayyidina Abu Bakar itu udah top. Yang kedua, Sayyidina Umar, saya Rasul, separuh harta saya infakkan untuk perang Tabuk ini. Yang hebat menantunya Sayyidina Utsman. Ya Rasul, saya infak 900 ekor onta. Masya Allah. Ini onta Pak, bukan entong. Lah kalau entong soang berapa? Onta. Yang satu aja kadang-kadang ada yang harganya di atas 100. Itu onta merah. Yang kata Nabi apa? Jika kalian berdakwah, orang dapat hidayah, maka pahala kamu itu kalau nggak dunia dan seluruh di sini ya onta merah itu. Itu mahalnya luar biasa. Bahkan sama dengan mobil termahal sekarang ini.
Nabi Muhammad dulu mas kawinnya onta. Waktu nikah sama Bunda Khadijah 20 ekor. Berarti berapa tuh? Kalau satunya 50 juta berapa? Udah banyak ya, udah puyeng dah hitung. Ya. Kadang-kadang seperangkat alat sholat, mana belinya di pasar Bengkok 2.500, ampun dah. Rasanya nggak menghargai betul perempuan. Jadi 900 ekor unta. Dikira udah selesai. Sayyidina Rasulullah masih berdiri. Apa kata Nabi? Sumamada Yusuf. Apalagi? Tambah ya Rasul. Ini karena iman ya. Saya infak 100 ekor kuda. Mi'atu as-sahad. 100 ekor kuda. Kuda-kuda yang untuk perang yang mahal-mahal. Dikira udah selesai, masih berdiri. Sumamada ya Utsman, apalagi? Saya infak tambahin lagi Rasul apa? Saya infak 1000 dinar emas. Masya Allah. 1 dinar itu kan 4 gram 25 miligram. Kalau 1 dinar 1 gramnya 1 juta, berarti 1 kali 4,25 miligram kali 1000 berapa Bu? Buyang-buyang kan? Luar biasa. Dikira udah selesai, masih. Ya Rasul tambah saya infak. Apa? Saya tanggung logistik kebutuhan makan minum 10.000 pasukan. Lihat coba itu. Kalau sehari 100.000 berarti apa? Kali 10.000 kali tabung itu 56 hari. Wah udah luar biasa. Kemudian Sayyidina Abdurrahman bin Auf bangun. Ya Rasul, saya infak 200 uqiyah saja. Kalau dikonversi sekarang kira-kira 50 miliar. Kalau bukan iman mustahil ini. Isra Mi'raj itu bicara iman. Kalau sudah asra, itu apa artinya? Bahasa kampungnya, Allah yang punya gawe tong. Jangan pakai logika. Kenapa Sayyidina Ibrahim alaihissalam logikanya orang sekampung ngumpulin kayu itu barak dahsyatnya luar biasa. Jangan kata tubuh manusia, besi aja gosong, hancur tadi. Seuprit pun tidak kena api. Jangan pakai logika. Itu Allah punya gawe namanya. Subhanallah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu adalah iman. Makanya harus di-upgrade lagi iman kita. Tentang misalnya hal-hal yang gaib. Ini tentang surga misalnya. Ibu bapak tahu fasilitas surga itu ada berapa? Ada 9. Kata Imam Ali, dunia ini kata Nabi cuma setetes kenikmatan. Akhirat itu seperti lautan, maka tidak bisa dibandingkan. Apa kenikmatan surga? 1, muda terus, gak bakal tua selamanya. Umurnya salah 3. Maka jadi umurnya berapa? 31 ya? Ya. Oh, tapi lebih muda lagi. 3. Lebihnya saya nggak tahu lebihnya. Kemudian yang kedua, nikmat surga itu apa? Sehat terus, nggak pernah sakit. Ya Allah, di dunia mah kita ya, gigi anteng, kolesterol naik, ya. kolesterol beres, cantengan berberes, ngap, bengek, nggak habis-habis. Surga nggak ada penyakit. 3, di surga itu aman terus, tidak ada gangguan. Gangguan apapun nggak ada. Di sini kan gangguan cuaca, gangguan preman, gangguan setan, gangguan virus, gangguan. 4, surga itu bahagia terus, tidak ada sedih. 5, surga itu tidak perlu cari duit lagi. Jadi Pak Kajari di surga nggak perlu apel lagi, nggak perlu apel. Kejaksaan nggak ada di surga. Yang ke-7, di surga itu tidak perlu ibadah lagi. Nggak usah ibadah di sana. Nggak perlu ngaji, pengajian nggak ada, udah bubar sana. Ustadznya nggak ada, udah. Yang berikutnya di surga itu ketika masuk selama-lamanya, nggak setriliun tahun. Dan puncak kenikmatan di surga itu adalah ketika kita bisa yanzuru al-jalila kal badri. Kita nanti bisa melihat Allah seperti purnama di malam hari. Kan kalau di dunia kita nggak boleh melihat Allah, haram. Kata Nabi, tafakkaru bi khalqillah wa la tafakkaru bi zatillah. Jangan pikirkan zatnya Allah, pikirin saja ciptaannya. 200 miliar galaksi yang di angkasa sana ya. Bintang-bintangnya juga miliaran, mungkin triliunan, nggak ada rambu-rambu, nggak ada polisi, nggak ada yang tabrakan. Mikir dong. Ilok mereka ngatur sendiri, nggak ada. Atau gampangnya nih, pisang umpamanya.
Bahan materialnya sama pisang, air, tanah, bumi. Tapi begitu jadi buah, lah rasanya beda-beda. Ada kepok, ada Ambon, apa lagi? Cerek, ada Lampung. Padahal material dasarnya sama. Mikirin itu aja. Bagaimana mikirin Allah? Nabi Musa pernah pengen melihat wajah Allah ketika dapat komen amandemen itu, ya, perjanjian lama di Bukit Tur di Sinai. Sinai itu di utara Mesir. Kalau dari Batu Ceper, ya, itu ngulon. Ya, naik kapal nyampe ke Mesir. Itu beliau pernah bilang, Tuhan, saya pengen melihat wajah Engkau agar aku semakin yakin. Kata Allah, kan dia julukannya, Nabi Muhammad Musa itu julukannya Kalimullah. Orang yang bisa bicara langsung sama Allah. Kan kalau kita mah bicara sama Allah bisa, tapi kan gak disautin. Betul nggak Bang? Ya Allah, apa kata Allah? Apa? Lah? Ngibrit bisa kita. Kalau yang Musa disautin sama Allah, memang mujizatnya di situ. Kalau Nabi Ibrahim gelarnya Khalilullah, kekasihnya Allah. Karena Nabi Ibrahim disuruh motong leher anaknya, nurut. Lah coba itu. Disuruh motong leher anaknya dipotong bener. Bahkan Ismailnya bilang, katanya, nanti kalau motong saya diikat yang kenceng, goloknya yang tajam, terus jangan lihat saya ya, pokoknya godot aja. Itu godot bener itu. Tapi kata Ibrahim, kok nggak putus-putus ini ya? Ditengok kambing. Maka digelari Khalilullah. Kenapa? Cintanya Nabi Ibrahim sama Allah mengalahkan leher anak kandungnya. Itu pengorbanan. Buru-buru kita suruh motong gaji buat infak aja berat. Ini bukan orang sini, orang Uighur. Kalau ada itu juga muslim, insya Allah. Jadi jamaah yang saya muliakan, bicara tentang iman itu bisa menetralisir apapun. Orang kalau ada iman sakit sabar. Ma yusabbul mu'min hatta syauqatu yusyaki bihi illa kataballahu anhu hasanatan wa khutat an khutat. Orang beriman tahu sebelum sembuh penyakitnya, asal dia ikhlas, dia berdoa, dia berobat, sebelum sembuh dirontokin dosa-dosa, maka dia sabar, sakit sabar. Orang beriman kalau punya jabatan rendah hati. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang-orang beriman itu kalau berjalan di atas muka bumi ini rendah hati karena punya iman. Orang kaya kalau punya iman bagi-bagi. Karena yang buat makanan habis, yang buat pakaian usah. Duit kita yang asli, ya tadi yang diinfakin, itu yang bakal abadi, bakal terus Allah gandakan dan akan menolong kita. Iman itulah yang ada di peristiwa Isra dan Mi'raj. Semoga kita bisa mengambil pelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Kalau di Jepang biasanya berkatnya 2 kalau yang boleh. Enggak Pak, bercanda. Mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, lakal mulki kulluh, Engkau pemilik segala kerajaan. Wa lakal hamdu kulluh, Engkau pemilik segala pujian. Wa ilaika narji'u amri kulluh. Ya Allah, seluruh persoalan hidup kami serahkan kepadamu yang tahu hari ini, besok dan yang akan datang. Nas'aluka minal khairi kullu, kami semua bermohon kepadamu ya Allah segala yang bernama kebaikan yang datang dari rahmat dan berkah-Mu yang tak bertepi. Wa na'udzubika minasyarri kullu, kami semua berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan yang dihembuskan syaitan dan hawa nafsu kami. Allahumma tawil umurana ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, umur yang berkah. Wasahih ajsadana, sehatkan lahir batin kami ya Allah. Wa nawwir qulubana, sinar hati kami dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Wasabit imanana, kokohkan tauhid iman akidah kami ya Allah. Wa wasi' arzaqana, luaskan rezeki kami, rezeki yang berkah dan halal ya Allah. Wa ahsin amalana, perbaikilah amal-amal kami ya Allah. Wa ilal khairi qarribna, dan atas kebaikan dekatkan kami ya Allah. Wa anisyari abidna, dan atas keburukan jauhkan kami ya Allah. Waqti hawaijana, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah, hajat dunia dan hajat akhirat. Rabbana wa rabb kami atina, karuniakan kepada kami fid dunya hasanah, kehidupan dunia yang hasanah yang dekat dengan Engkau ya Allah.
Wa fil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang hasanah, tidak lain surga-Mu ya Allah. Wa qina adzabannar, jauhkan, hindarkan sejauh-jauhnya ya Allah, terutama buat ibu bapak kami, anak-anak kami, cucu kami, adik abang kami, saudara-saudara kami ya Allah, dari terpercik api neraka yang tidak sanggup panasnya kami pikul. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.